JKT kan aktif, ada yang di Semarang, ada yang di Solo, ada yang di mana, itu dipisah-pisah. Oh, nah kalau NCT ini ada berapa? Seberapa pantas kakak untuk You're the sign. Halo semuanya, selamat datang di Talk Pop, program di mana di musik dibahas bukan hanya sebagai hiburan, tetapi sebagai industri, dinamikanya, strateginya, dan di balik itu semua. Nah, di episode kali ini kita akan membahas dari sudut pandang para penggemarnya. Nah, kita akan kedatangan dua narasumber. Yang pertama, Ara sebagai narasumber industri musik pop Korea, dan yang kedua ada Nuzi sebagai industri musik pop Indonesia dan Jepang. Nah, yuk kita saksikan dulu cuplikan dari Ara. Nah, itu dia tadi keseruan Ara sebagai penggemar industri musik pop. Nah, kita panggil masuk aja yuk, Ara. Halo. Gimana kabarnya? Baik banget. Makasih loh udah nyempetin waktu datang ke sini. Iya. Nah, sebelumnya nih aku mau nanya, kamu udah tahu kan Talk Pop ini apa? Siapa sih yang nggak tahu Talk Pop? Kayak kemarin habis menang ini kan award. Oh iya, oh my god, makasih. Nah, oke, kita mulai aja kali ya. Boleh. Aku mau nanya nih, kamu masuk dan suka industri musik pop Korea itu dari kapan sih? Awalnya tuh dari 2019. Berarti tuh ngikutin kakak tadinya. Nah, terus tuh kan kakak aku suka Astro kan. Astro tuh yang ada Chaunwoo. Masa siapa sih yang nggak kenal Chaunwoo? Oh iya, kenal banget. Apalagi kan di drakor-drakor banyak banget ya. Iya, betul. Nah, habis itu aku tuh bias tuh kayak ngefans gitu. Nah, aku ngebiasin Moonbin. Oh, Moonbin yang sekarang dia udah dipanggil Tuhan. Iya. Habis itu 2019 juga EXO comeback Love Shot. Nah, aku di situ kayak oleng gitu kan. Oleng kayak apa ya? Kayak beralih. Ngefans ke EXO. Jadi tuh aku ngebiasin Suho. Nah, abis ke EXO itu, ini boleh disebut merek nggak sih? Oh, nggak apa-apa, sebut aja, nggak apa-apa. NCT ini collab sama New Green Tea. Oh, New Green Tea. Nah, abis itu tertariklah sama Taeyong. Leadernya ya? Iya, leadernya NCT 127. Habis itu aku ngikutin NCT. Di 2021 kayaknya era Universe itu NCT comeback semua unit. Aku ngebiasin Haechan. Oh. Banyak ya? Banyak juga ya. Habis itu udah kan ngebiasin Haechan, sampai sekarang juga ngikutin Haechan. Terus kenapa ngebiasin Haechan? Dulu tuh di 2022 aku tuh kan lagi ngurusin UTBK ya. Nah, kayak butuh semangat gitu, butuh penyemangat. Nah, tiba-tiba lewatlah si Haechan ini kayak ngasih kata-kata gitu. Aku lupa kata-katanya, pokoknya tuh aku sampai yang semangat gitu loh ngerjain tugas-tugas gitu. Ada semangat baru. Iya, ada semangat baru gitu sih. Nah, sekarang sih masih ngikutin, cuman lagi oleng. Kemarin tuh ada survival Boys Planet yang 2. Nah, di situ aku ngikutin dari era voting sampai sekarang udah debut jadi Alpha Drive One namanya. Aku ngebiasin si Lilio namanya. Lilio. Ya, dia leader juga di Alpha Drive One. Berarti mulainya itu dari 2019 ya? Sampai sekarang. Oke. Kamu ngerasa nggak sih kalau fandom ini punya pengaruh besar di dunia K-pop kan? Penggemar gitu kayak buat artis-artisnya atau gimana? Menurut aku sih kayak punya pengaruh besar, karena tuh kalau misalnya nih kayak musik video kayak biasa aja gitu dipromosiin agensi tanpa sentuhan fans, itu tuh nggak bakal tahu ini tuh fandom apa gitu kayak musik video apa. Nah, jadi kan kayak fans tuh kadang ada ngedit kayak lucu-lucu gitu, nanti ini tuh siapa namanya, kan banyak yang nanya tuh. Jadi di gitu TikTok sih. ya? Iya, di TikTok banyak banget videonya. Sering lewat di FYP aku sih. Kalau misalnya
Ada nggak tantangan dari industri musik pop Korea yang sering nggak kelihatan di publik tuh? Paling kayak trainee, kayak masa trainee itu kayak panjang kan, nggak instan jadi idol gitu. Kayak harus ada trainee dulu, nanti penyelisihan gitu. Setiap bulannya tuh pasti ada yang namanya ujian gitu, kayak ujian kalau di kita. Nah, nanti diuji siapa yang bakal debut gitu. Oke, ya benar banget. Nah, itu tadi mungkin kayak di balik itu semua ada proses panjang ya, ada tekanan. Kayaknya itu Nuzi narasumber kita kedua. Masuk Nuzi. Oke, sebelum itu kita saksiin dulu yuk cuplikan dari Nuzi. Malu. Nah, itu dia tadi keseruan Nuzi di sebagai penggemar industri musik pop Indonesia dan Jepang. Halo Nuzi, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik saja. Nih, dengar-dengar abis dari Jepang sama Korea ya? Iya, nggak kemarin banget sih, minggu lalu dari Jepang. Terus 3 hari kemudian di Korea. Ngapain sih itu? Kepo amat sih, Mbak. Aduh, kan pengen tahu ya. Jepang tuh nonton konser AKB di sana. Oh, AKB. Ini ngomong-ngomong, kita nggak dikasih ada oleh-oleh gitu? Iya, oleh-oleh. Iya, lupa dibawa. Sebentar. Apa tuh? Ini tteokbokki. Wah, ini enak banget, Bro. Yang ini sukaan gue nih. Oh, itu dari Korea ya? Ntar, ini buat saya. Buat di belakang, nanti ada di belakang, udah gampang. Oke. Ini truffle mayo, ini enak banget. Jujur ini enak banget. Tapi gue lebih suka ini. Ini tuh rasanya creamy banget. Mau dong. Aku nggak dibawain. Ntar di belakang. Masih ada sekerdus. Banyak ya bawahnya, Nuji. Tenang aja. Enak. Kita ASMR. Lanjut. Yuk, kita lanjut aja kali ya sambil nyemil-nyemil. Banyak nih. Tadi kan kita nih udah ngobrol-ngobrol dulu nih sebelum kamu datang, lama banget ya. Transit dulu apa gimana sih tadi? Transit dulu itu di Senen. Oh, mode ya. Nah, kamu kan suka industri musik pop Jepang Indonesia nih. Itu dari kapan sih? Apa yang pertama kali bikin kamu tertarik masuk ke dunia industri musik pop Jepang dan Indonesia ini? Kalau tahu itu pas di 2020, taunya aja. Cuma kalau mendalaminya itu tahun 2022. Awalnya tuh diajak temen kayak link video tadi tuh. Itu temen aku tuh namanya Haikal. Dia tuh mau nonton konser, cuma nggak ada temennya. Jadi nyari temen ya? Aku temennya diajakin, ayo Ji, kita nonton konser JKT. Awalnya nggak mau kan, cuma ya udahlah kasihan daripada nggak ada temen. Akhirnya aku ikut ke sana. Seru juga. Seru. Cakep. Nah, itu awal pertama suka sama Shani. Oh, Karena langsung terpandangan ke Shani ya? Jatuh cinta pertama. Oke. Nih, ada nggak tantangan kayak pengaruh dari dalam industri musik dan tantangan di baliknya gitu? Kalau di industri musiknya. Di industri musik yang kamu ikutin ini. Tantangannya tuh aku kan kenal dari 2022 ya mendalaminya ya. Jadi udah agak ke belakang gitu lah dibandingkan sama si Haikal. Haikal tuh dari 2019 sama kayak Ara tadi. Dia tuh dari dulu apa-apa yang terhubung sama member Adele, namanya Adele, dia suka banget sama Adele. Itu dibeli baju, merchant yang memang ditujukan sama Adele, itu dibeli sama dia. Itu tantangan sih. Pengen beli juga, cuma kayaknya prefer ke yang lain dulu. Terus juga secara informasi yang lama-lama tentang JKT sama AKB itu kan masih minim kan. Dan itu jadi tantangan buat terus mendalaminya gitu. Oke. Nah, fandomnya sendiri ini punya pengaruh nggak sih? Wah, pengaruh banget. Pengaruh banget ya.
Kalau nggak ada fandom susah ya. Susah. Susah sih. Member nggak akan bisa naik kalau nggak ada fandom. Tapi ada member yang dia ini berbakat banget dalam bidang bernyanyi sekaligus ngedance. Cuma entah kenapa fan-fannya ini dikit. Mungkin dikitnya tuh nggak kelihatan kali ya di publik, tapi di belakangnya banyak. Iya, betul. Oke. Adalah. Oke. Mungkin itu dulu, kita saksikan lagi nanti ya. Aku penasaran nih. Buat Nuji, itu sebenarnya tuh member JKT itu ada berapa sih? Nah itu Kayak dilihat tuh di mana-mana ada. Banyak orang yang salah kaprah. Sebenarnya itu bukan 48. 48 tuh itu nama perusahaan yang ada di Jepang tuh namanya 48. Oh. Jadi di segala penjuru negara ya belakangnya itu 48. Kayak Indonesia kan ibu kotanya Jakarta. Jadi JKT 48. Kayak gitu. Tapi membernya bukan 48 aja. Waktu itu pernah sampai lebih dari 60 atau 70 gitu. Oh, banyak Lupa. banyak ya. Sekarang Lebih tuh banyak dari NCT. sekitaran 50-an. Dulu tuh dibagi jadi 3 tim. J-team, K-team sama J-team, T-team sama K3. Banyak ya. Ya banyak. Saking banyaknya dibagi 3. Itu kalau misalnya performance itu gimana? Ganti-gantian atau? Ganti-gantian. Ganti-gantian. Dulu kan JKT kan aktif. Ada yang di Semarang, ada yang di Solo, ada yang di mana. Itu dipisah-pisah. Oh, nah kalau NCT ini ada berapa? Aku lupa, inget aku tuh dua-dua ya. Kan dari awal tuh berarti tuh dia sering bertambah kan dulu. Nah semenjak si SM Entertainment, dia tuh entertainmentnya si NCT, dia tuh udah ganti pemilik, jadinya tuh udah berhenti. Kayak jadi NCT tuh segitu doang. Segitunya tuh berapa orang tuh, Kak? Kayaknya bentar, 8. aku juga lupa. Ya. 10. 20 berapa? 20. Warga. 22 bukan sih? Seingat aku 22. Kayak iya deh, aku juga lupa. Gimana ini? Kan sering ada masuk keluar, jadinya kayak Kayak males proyek gitu. keluar masuk. Oke. Nih aku mau nanya nih, kalau dari pengaruh sistem manajemen agensi dalam membentuk artisnya nih di industri musik, musik popnya nih kayak gimana? Biji dulu deh. Dalam membentuk member itu cukup oke. Kalau dari manajemen yang di JKT, kalau di AKB aku masih belum bisa terlalu mendalami karena keterbatasan bahasa. Iya. Itu kan agak susah. Bahasa Jepang Kirain susah. bisa bahasa Jepang. Honto nih. Gitu dong. Terus manajemen dalam memanage member tuh menurut aku tuh oke, karena mereka mampu nge-push member yang masih bisa dibilang di bawah umur tuh bisa jadi icon di gennya. Jadi sekarang gen tuh udah ada gen 13. Oh, banyak juga ya? Paling tua itu gen 3. Kemarin ada gen 3 yang baru graduate tanggal 28, namanya Gracia. Itu juga salah satu temannya Shani dari awal dia masuk JKT48. Kalau JKT ini sendiri tuh, belum, maaf, kakaknya belum ngebahas. Parah. Iya malah Parah banget. Oke, Tadi lanjut apa Kak. pertanyaannya? Pertanyaannya nih, seberapa besar pengaruh sistem manajemen agensi dalam membentuk artis di industri musik popnya? Berpengaruh. Kan kayak nih idol tuh bukan instan gitu loh. Kayak harus ada training, ada prosesnya, betul. Terus kayak visual dari musik videonya mau gimana kan itu tergantung agensi. Oh, dari agensinya ya. Oke. Nah, kan ada nih ya agensi tuh yang kayak setengah-setengah nih Betul, ngepromosinya. ada. Boleh gak? Kalau dari kalian berdua ada nggak sih? Ada. Ada. Ada dulu deh. Jadi tuh ini grup yang baru aku ikutin. Dia tuh agensinya namanya CGS Studio. Nah grupnya tuh WIT namanya. Jadi tuh dia kayak setengah-setengah gitu dipromosiin. Terus tuh agensinya pas dikulik ternyata dia banyak utangnya. Oh. Nah makanya si WIP ini dimasukin ke Boys Planet
2 biar dia masuk ke agensi yang lain dan gitulah. Oke, kalau dari Nuzi Adalah pokoknya. yang benar atau Kak? Yang apa? Yang benar atau Kak? Agensi JKT48 tuh ada IDN. IDN. IDN-nya di Indonesia tuh dia sebenarnya dari awal tuh para fans tuh udah mulai kayak skeptis gitu loh sama agensi ini. Karena ada beberapa peraturan yang makin dibatesin. Kayak live-nya nggak harus di showroom lagi, tapi harus di IDN live. Jadi orang-orang yang udah top up di showroom sebanyak yang mereka mau, jadi nggak bisa nge-transfer gitu ke para member pas live di showroom. Awalnya sih gitu. Cuma untuk pedalamannya lagi saya lupa. Baik. Baik, ternyata dua narasumber kita ini agak-agak pelupa ya teman-teman. Nah, lanjut ya. Dari sudut pandang fans nih kalian nih, bagaimana hubungan antara artis dan penggemar dibangun di industri yang kalian ikutin nih? Kalau di K-pop tuh ada yang namanya bubble. Oh, bubble. Ya dia, tapi nggak semua artis punya bubble. Ada lagi DM di Weverse. Nah jadi tuh itu tuh kayak aplikasi berbayar, kayak per bulan gitu. Nanti tuh kita bisa DM-an sama si artis ini. Nah bubble juga gitu bisa DM-an. Oh. Jadi tuh mungkin dibangun dari situ. Nah terus tuh ada namanya fansign. Jadi tuh yang banyak-banyak beli album. Nanti tuh yang top spender dia tuh bakal menang di fansign itu. Jadi kita ketemu, ngobrol, minta tanda tangan kayak gini nih meja. Harus langsung hadap-hadapan gitu ya. Terus ada juga namanya foto one. Itu kayak gimana tuh? Dia tuh nanti bisa foto berdua gitu sama si idolnya. Oh. Tapi tuh beli albumnya harus banyak banget sih. Berapa album tuh kira-kira? Mungkin 70 lebih. Wow. Ya pokoknya berarti temen aku ada dia ngabisin 70 juta lebih Oh my buat foto sama si Haechan. Oh, Nah dia menang juga. Tapi menangnya bukan di Indonesia, di mana tuh? Filipina. di Cina. Di situ. Di Cina. Iya. Itu lagi fansign. Iya lagi fansign. Di sana ya. Oke. Nah, kalau dari Nuji, Banyak. apa itu? Tapi nggak mengeluarkan sebanyak ini. Oh. Kalau foto berdua tuh di grup JKT atau 48 itu tuh namanya to shoot. Jadi mereka nggak harus nge-spend sebanyak mungkin kayak tadi. Itu mereka cukup bayar di JKT ya, cukup bayar dengan 250.000. Mereka bisa foto bareng member. Dan kedekatan-kedekatan lain tuh dulu ada hand sign. Hand sign tuh sama kayak fansign atau gimana? Atau beda? Sama. Sama. Jadi mereka ya kayak begini, saling berdiri terus jabat tangan ngobrol gitu. Oh. Tapi karena setelah COVID itu udah nggak ada lagi. Terus ada lagi namanya meet and greet. Jadi para fans itu dikasih waktu 10 detik untuk ngobrol di bilah kecil gitu sama member di depannya. Oh, cuman berdua aja gitu. Cuma berdua aja. Oh, seru juga ya. Tapi ditutup tirai gitu. Iri ya. Iri banget. Ditutup tirai, mereka berdua ngobrol sama 10 detik. Dan itu bisa di double sampai berapa puluh detik. Oh. Jadi bisa terus-terusan. Oh, berarti kan kalau di ARA nih ada ketentuannya nih harus 70 album ya. album. Nah, kalau Banyak di sih. Kakak, Nggak ada. oh nggak ada. Nggak ada. Ih, seru. Jadi fans JKT. Jadi wota. Kapan-kapan kali ya. Jadi woti aja udah nggak apa-apa. Oke, kalau di peran media sosial dan platform digital dalam perkembangan industri musik popnya itu gimana? Cepet banget tuh Kak. Coba diulang dikit. Coba ulang. Maaf ya, maaf. Peran media sosial dan platform digital dalam perkembangan industri musik popnya nih saat ini nih gimana? Bagaimana perkembangannya nih? Kalau dari aku sih JKT udah lumayan gencar ya dalam mempromosikan berbagai entah itu musik video, iklan, itu mereka udah mulai gencar lagi semenjak Sosenkyo ke
19 sampai 20 ya tahun lalu, lupa. Semenjak pemilihan member Senbatsu itu mereka udah mulai gencar lagi untuk bikin video, musik video, untuk bikin lagu-lagu yang original. Itu mereka mulai gencar lagi. Itu bagus sih. Kalau dari Kak Aran, Apa tadi yang bertanya? Kayaknya. emang lupa ya teman-teman ya, maaf ya. Lanjut lagi. Peran media sosial dan platform digital dalam perkembangan industri musik pop saat ini, gimana itu perannya, bagaimana? Jadi tuh kalau di K-pop udah berkembang sih, kayak maksudnya ada bikin video nih di TikTok gitu, terus ada konten-konten lain kan, kayak kayak misalnya NCT 127 itu ada konten tuh, jadi kayak ngebahas game-game seru gitu lah, pokoknya keseharian NCT 127 gitu. Terus kayak, tapi tuh ada agensi yang kayak minim budget bisa dibilang. Oh iya. Kayak dia tuh ngambil member tuh dari Survival semuanya. Nah pas live birthday ulang tahun dia tuh pakai green screen. Oh, Nah pas ternyata ketahuan fansnya tuh kayak marah, kok nggak diperlakukan kayak yang lainnya gitu kan, kayak meriah gitu pakai balon. Nah dia tuh pakai green screen doang. berarti ini agensinya agak pilih memilih ya? Iya, pilih kasih. Enggak. Oke, maksudnya pilih kasih. Nggak adil ya? Iya nggak adil banget sih. Pantas fansnya marah ya. Fansnya marah. Ada nggak sih tantangan terbesar yang kalian lihat nih dari industri musik pop, baik dari sisi artis, fans, atau maupun sistem industri agensinya gitu, atau gimana? Dari artis sih kayak tantangannya paling kekuatan mental kali ya, kan Benar. diubah gitu. Misalnya kita begini terus agensi menginginkan begitu, kan diubah gitu. Terus kalau fans mungkin kayak kita tuh disuruh impulsif, kayak kan nggak semua, maksudnya kayak kan aku biasanya Haechan nih, nah dia ngeluarin merch kayak gini. Nah ini tuh kayak pengen beli gitu karena Haechan kan, jadinya beli gitu. Nah kalau agensi mungkin kayak harus ngikutin tren. Oke. Kan dia harus mencari tuh tren apa yang lagi rame nih. Biar hype ya? Iya biar hype si idolnya ini, gitu sih. Nih dari tadi nih kakaknya agak-agak rusuh nih, kenapa sih? Kenapa sih? Bawa album nih curang, albumnya kecil. Saya Ada. bawa di rumah, ada gede. Saya juga ada Haechan. Bawa di rumah, tapi itu gimana tuh kak? Ada di rumah maksudnya. Oh. Cuma gede tadi. Jadi nggak bisa dibawa. Susah ya? Susah. Segede apa tuh? Sudah gede lah pokoknya. Oke. Ini belum dijawab nih pertanyaannya. Jadi tantangan itu ya. Kalau tadi yang Ara bilang ada benarnya juga. Dari member itu mereka tantangannya udah pasti harus di-push biar bisa semenarik mungkin bagi para fans, biar bisa tercapai wujudnya fans terhadap para member ini kayak gimana. Terus bagi para fans juga ada tantangannya juga. Mereka itu harus bisa gimana ya? Jangan terlalu bikin member tuh overthinking gitu loh terhadap suatu permasalahan. Biar membernya nanti bisa perform dengan mental yang baik, pikiran yang bagus. Jadi nggak ada kejelekan pas nanti mereka perform di atas panggung gitu. Kalau misalkan mereka nanti performnya jelek di atas panggung, otomatis member yang kena hujatannya. Oh gitu, oke. Aku dengar-dengar nih kan di JKT itu ada isu baru ya, yang apa namanya tuh di kenapa kamu kasih kayak gitu kak? Iya. Isu baru yang apa? Itu sangat menyayangkan sih. Apa namanya tuh foto member ya di AI dirubah-ubah, itu kayak gimana? Boleh ceritain? Iya, itu terjadi beberapa hari yang lalu sih. Maraknya itu sekitar 3 atau 4 hari yang lalu, itu benar-benar perilaku yang nggak senonoh banget. Jadi para member itu kan mereka aktif di X. Mereka sering upload foto-foto mereka di sana, Dia pernah lewat. entah daily atau gimana.
itu sama para fans yang ini sebenarnya bukan fans sih, mereka ini cuma gimana ya ngejelasinnya. Jelasin santai aja, di sini kita harus santai ya. Kesel salah saya juga. Sebutannya tuh bagi para kami sebagai fans yang benar gitu, wotabul namanya. Apa tuh? Wota ya gitulah. Oke. Jadi foto-foto para member itu di generate AI supaya jadi vulgar dan itu bisa diperjualbelikan sama mereka atau mereka posting sendiri itu di X supaya entah menaikin engagement atau gimana, aku juga gak ngerti. Serem ya. Tapi emang senonoh itu. Lebih serem dari Sasaeng. Iya. Dan beberapa hari lalu para member udah mulai speak up untuk beberapa hari ke depan gak akan upload foto-foto lagi. Nah, kalau dari agensinya sendiri nih gimana tindakan lanjutnya, ada nggak? Ada dari manajemennya. Baru sekitar sehari atau 2 hari lalu mereka bikin pengumuman di Instagram, di X, di platform manapun, di YouTube juga mereka mengecam hal tersebut. Bagus sih, tapi sebenarnya agak terlambat, cuma nggak apa-apa. Yang penting ada informasi yang seenggaknya bisa menakutkan para wotabul ini untuk tidak melakukan hal itu lagi. Dan para member juga seharusnya bisa lebih aware lagi sih. Nah, kalau dari Sasaeng itu kayak gimana? Sasaeng dia tuh ya gitu ngikutin idol kemana aja. Terus tuh ada pernah dengar cerita dia tuh dari member TVXQ. Dia udah keluar dari TVXQ, namanya Jejong. Dia tuh nggak sadar kalau ada Sasaeng masuk di rumah dia. Berarti tuh dia dikirimin foto sama nomor nggak dikenal. Fotonya tuh berarti si Jejong ini lagi tidur, terus dicium sama cium pipi sama si Sasaeng ini. Nah, terus ada lagi member TVXQ, lupa namanya siapa, dia tuh minumannya dikasih lem sampai dia kritis. Nah, terus tuh ada member apa gitu Super Junior kayak dia tuh diikutin sampai kecelakaan. Serem ya buat teman-teman di sana nih, fans apapun itu, tolong berpikir yang jernih ya. Sewajarnya aja. Sewajarnya aja. Manusia mungkin aja lah. Industri musik pop. Nah, lanjut. Aku mau minta nih sedikit nih harapan dari kalian nih ke depannya buat industri musik pop atau penggemar di luar sana. Udah apa nih Gini? Aku? Iya boleh. Kalau buat agensi nih, semua idol tuh sama, jadi jangan dibanding-bandingin, jangan diperlakukan berbeda dengan idol yang lain di agensi kalian. Terus buat penggemar, kayak sewajarnya aja menyukai idol, nggak usah kayak Sasaeng yang aku ceritain tadi. Udah sih gitu aja. Nah, kalau dari Nuzi, Ya, semoga para fans itu bisa banyak lebih mengerti para member yang udah seperti sekarang ini, udah berusaha seperti sekarang ini. Jangan anggap remeh usaha mereka. Mereka itu manusia juga, mereka bukan mesin. Itu aja sih. oke. Nah, itu dia tadi sesi sharing kita bersama Nuji dan Ara. Terima kasih sama-sama, udah menyempatkan datang ke sini. Nah, dari obrolan kita tadi, kita lihat industri musik pop itu bukan cuma soal lagu dan panggung, tapi di balik itu semua tuh ada kesusahannya juga, ada banyak-banyak ceritanya juga. Nah, aku Leni Ananda Anggreni pamit undur diri. Terima kasih. Bye bye.